Bayangkan sebuah desa kecil yang selama puluhan tahun dikuasai ketakutan, tempat di mana setiap rumah menyimpan jimat, setiap langkah diawasi roh-roh gelap, dan setiap hati tunduk pada satu orang yang mereka panggil dukun. Lalu, dalam satu malam penuh air mata dan pertobatan, kuasa yang tak terlihat merobohkan semuanya. Seorang dukun berlutut, rantai yang tak kasat mata patah, dan seluruh desa seolah lahir kembali, dari gelap menuju terang. Dari satu kesaksian, gelombang perubahan merambat, desa-desa lain pun terhanyut dalam badai kasih yang tak bisa dihentikan. Inilah cerita nyata tentang kuasa yang lebih besar dari kegelapan manapun, yang mampu mengubah ratapan menjadi pujian. Langit di atas desa itu selalu terasa berat, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak pernah berani diungkapkan. Orang-orang berjalan dengan pandangan tertunduk, bisik-bisik memenuhi jalan tanah yang sepi, dan setiap langkah membawa beban ketakutan yang tak terlihat namun nyata. Di tengah sawah dan pepohonan rindang, bayangan rumah kayu tua berdiri seperti pengingat bahwa ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan logika, kekuatan yang membuat seluruh desa tunduk tanpa perlawanan. Orang-orang percaya bahwa keselamatan mereka bergantung pada satu orang, seorang dukun yang namanya disebut dengan hormat sekaligus takut. Tidak ada yang berani menentangnya. Dari bayi yang sakit hingga panen yang terancam gagal, semua dibawa kepadanya. Ritual-ritualnya, mantra yang dilantunkan dengan suara rendah, dan asap kemenyan yang memenuhi malam, seolah menjadi jantung kehidupan desa itu. Di balik kuasa yang diakui itu, ada getaran gelap yang tidak pernah dibicarakan, sesuatu yang membuat setiap jiwa seperti terikat rantai tak kasat mata. Di balik keangkuhan wajah sang dukun, tersimpan sebuah kegelisahan yang hanya ia rasakan sendiri. Setiap malam, ketika desa tertidur, matanya tetap terbuka, menatap atap rumahnya yang reot sambil bertanya dalam diam, apakah semua ini benar-benar kekuatan atau hanya penjara yang disamarkan menjadi kekuasaan? Ada suara di dalam hatinya, samar dan jauh, memanggilnya untuk melihat ke arah yang berbeda. Suara yang entah mengapa membuat dadanya sesak tanpa alasan. Desa itu sendiri tak pernah tahu bahwa kekuatan yang mereka takuti adalah belenggu bagi si pemiliknya. Setiap upacara, setiap tumbal, setiap janji yang diucapkan di depan altar gelapnya, mengikat semakin kuat, hingga ia pun tak mampu melangkah keluar. Ada hari-hari di mana ia sendiri muak dengan darah dan persembahan, tetapi tangisan ketakutan orang-orang yang datang kepadanya memaksanya kembali melakukan hal yang sama, seolah lingkaran setan yang tak pernah putus. Sementara itu, kabar samar mulai terdengar. Seorang asing datang ke desa tetangga, seorang pembawa kabar keselamatan yang mengajarkan bahwa kuasa terang jauh lebih besar dari kegelapan. Cerita itu seperti angin yang membawa bau hujan di musim kemarau, membangunkan sesuatu dalam hati sebagian orang yang lama terbungkam oleh takut. Namun bagi sang dukun, berita itu seperti ancaman yang merusak keseimbangan yang selama ini ia kuasai. Seperti api kecil yang bisa membakar seluruh kerajaan yang ia bangun dengan darah dan bisikan roh. Malam-malam berikutnya dipenuhi kegelisahan. Mimpi aneh datang tanpa diundang. Mimpi tentang cahaya yang begitu menyilaukan hingga membuat bayangan ritual-ritual lamanya seperti abu yang diterbangkan angin. Suara yang asing namun hangat terus memanggilnya. Bukan dengan ancaman, bukan dengan ketakutan, tapi dengan sebuah janji yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Damai. Namun damai itu justru menakutinya. Sebab selama ini ia hanya mengenal kuasa yang dibangun dari rasa takut dan tunduknya manusia kepada hal yang tak mereka mengerti. Suatu malam, ia berdiri di depan cermin, menatap matanya sendiri yang sudah mulai memerah karena kurang tidur, bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini layak dipertahankan. Di satu sisi, seluruh desa bergantung padanya. Di sisi lain, hatinya seperti mulai retak, tak sanggup lagi memikul semua kegelapan yang semakin menyesakkan dada. Ia tahu, jika ia berhenti, kekuatan gelap itu takkan membiarkannya begitu saja. Tapi jika ia terus melanjutkannya, hidupnya akan habis tanpa pernah mengenal apa itu kebebasan. Orang-orang di desa semakin resah. Tanaman yang layu, penyakit yang datang bergelombang, dan kegelisahan yang tak beralasan membuat mereka semakin sering datang kepada sang dukun, berharap keajaiban dari mantranya yang sudah lama mereka percayai. Setiap kali mereka datang, ia tersenyum, tetapi dalam hatinya ia menangis, sebab setiap mantranya kini terasa kosong, seolah roh-roh yang dahulu datang dengan cepat kini berdiam diri, menunggu ia mengambil keputusan yang lebih besar dari sekadar menyelamatkan satu panen atau satu nyawa. Langit mulai sering mendung tanpa hujan, seolah alam sendiri menyimpan amarah atau kesedihan yang sama. Dan di dalam rumah kayu itu, sang dukun memejamkan mata, mendengar bisikan-bisikan lama yang memanggilnya untuk tetap tinggal di kegelapan.
Namun kini ada suara lain, kecil tapi tegas, memanggilnya ke arah yang belum pernah ia bayangkan. Suara itu bukan sekadar panggilan, melainkan undangan menuju sesuatu yang mungkin selama ini ia cari namun tak pernah ia temukan. Desa yang dulu terasa penuh kendali kini seperti menunggu ledakan besar yang tak seorang pun tahu kapan datangnya. Semua orang merasa ada yang akan berubah. Entah itu bencana atau keajaiban. Mereka tidak tahu bahwa pusat dari perubahan itu berada pada satu orang yang selama ini mereka anggap penguasa, namun sebenarnya adalah tawanan, dan sebentar lagi, rantai yang membelenggunya akan diuji oleh kuasa yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka kenal. Angin pagi itu membawa aroma asing ke desa, bukan bau kemenyan atau tanah basah, melainkan sesuatu yang belum pernah mereka hirup sebelumnya, seolah udara sendiri berubah lebih ringan, lebih tenang, namun membuat hati banyak orang justru gelisah. Di ujung jalan setapak, sosok asing melangkah perlahan, membawa tas lusuh dan senyum yang tak mengandung ancaman. Tidak ada jimat di lehernya, tidak ada tongkat bertuah di tangannya, hanya mata yang memandang setiap orang seperti sudah lama mengenal mereka, seperti membawa berita yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Orang-orang berbisik dari balik pintu, bertanya-tanya siapa orang ini dan apa yang ia bawa ke tanah yang sudah lama dikuasai oleh ketakutan dan ritual. Beberapa mengira ia pedagang, beberapa lagi curiga ia mata-mata dari desa lain. Namun sebagian yang paling gelisah adalah mereka yang sudah lama merasa ada kehampaan di balik semua mantra yang mereka andalkan. Mereka menunggu apakah kedatangannya akan mengganggu keseimbangan, atau justru membawa badai yang selama ini ditahan oleh bayangan kekuatan lama. Sang dukun mendengar kabar kedatangan itu seperti mendengar bunyi lonceng perang. Setiap kata yang sampai ke telinganya terasa seperti ancaman terhadap singgasana yang selama ini ia duduki dengan tangan yang berlumur darah dan doa-doa yang dipaksa keluar dari mulut orang-orang yang ketakutan. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatinya bahwa tidak ada satupun yang bisa menyentuh kekuasaan yang telah ia bangun dengan hati dingin dan keberanian yang lahir dari kegelapan. Namun kali ini hatinya berdegup dengan cara yang berbeda, bukan karena marah, tetapi karena gentar yang tidak ia pahami. Pertemuan pertama terjadi bukan di balai desa, bukan di tengah keramaian, melainkan di sebuah persimpangan kecil tempat pepohonan tua menutup sinar matahari. Mata mereka bertemu, yang satu membawa senyum tulus, yang lain menyembunyikan kegelisahan di balik sorot mata yang sudah terbiasa memerintah. Tidak ada mantra yang diucapkan, tidak ada tantangan yang dilontarkan, hanya sapaan biasa yang entah mengapa terdengar seperti pukulan pertama terhadap tembok yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Pembawa kabar itu berbicara dengan tenang, bukan tentang kekuatan, bukan tentang ancaman, melainkan tentang pengampunan, tentang kasih yang tidak menuntut imbalan, tentang kuasa yang tidak perlu ditakuti untuk bisa ditaati. Kata-kata itu seperti pisau yang menyayat diam-diam, memotong lapisan keyakinan lama yang selama ini tertanam dalam-dalam. Setiap kalimatnya membuat dada sang dukun sesak, bukan karena marah, tetapi karena setiap kata seperti menghidupkan sesuatu yang sudah lama mati dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia kubur dengan mantra dan persembahan. Di seberang desa, seorang anak yang sakit keras tiba-tiba sembuh setelah dibawa kepada orang asing itu untuk didoakan, bukan dirituali. Orang-orang mulai bercerita dengan suara bergetar, tentang tangan yang diletakkan di atas kepala si anak, tentang doa yang diucapkan bukan dengan bahasa gaib, tetapi dengan nada yang begitu sederhana hingga membuat yang mendengar takjub. Mereka berkata tidak ada asap, tidak ada sesaji, tidak ada darah, hanya sebuah nama yang disebut dan seolah kuasa lain, yang tak terlihat namun nyata, turun dengan damai. Desa mendidih oleh rasa ingin tahu. Warga yang selama ini percaya hanya satu orang yang bisa menyentuh wilayah gaib kini mulai mempertanyakan keyakinan yang mereka pegang. Pertanyaan demi pertanyaan merayap di setiap rumah. Apakah selama ini mereka hidup dalam bayang-bayang kebohongan yang dibungkus keajaiban palsu? Hanya satu orang yang paling merasakan beratnya perubahan ini, sang dukun sendiri, yang kini mulai merasakan bahwa singgasananya retak bukan karena pemberontakan, tetapi karena kebenaran yang diam-diam merasuk tanpa pedang dan tanpa perang. Di dalam hatinya, suara yang dulu hanya samar kini terdengar lebih jelas. Suara yang sama yang ia dengar di dalam mimpinya, kini berbicara lewat seseorang yang bahkan tidak mengenalnya, namun seolah tahu segala isi jiwanya. Ia mencoba melawan, mencoba mengusir bayangan terang itu dengan ritual-ritual lama. Tetapi setiap mantra yang diucapkan hanya menghasilkan keheningan yang menusuk. Roh-roh yang biasanya datang seperti pasukan kini diam. Seolah mereka pun tahu bahwa ada kuasa lain yang lebih tinggi, kuasa yang tidak mereka bisa hadapi. Ketakutan mulai berubah menjadi kerinduan. Setiap kali ia bertemu dengan orang asing itu, dadanya berdegup bukan karena ingin melawan,
melainkan karena sebuah keinginan yang tak bisa ia jelaskan, seperti seseorang yang sudah lama haus lalu melihat air yang jernih di hadapannya. Namun ada sesuatu yang menahannya, bayangan masa lalu, ketakutan akan kehilangan kehormatan, dan ancaman balasan dari kekuatan gelap yang sudah lama menjadi tuannya. Pertempuran yang sesungguhnya bukan lagi antara dua orang, melainkan antara dua kerajaan yang kini bertemu di dalam satu hati. Dan di tengah kebisuan malam, saat seluruh desa terlelap, sang dukun duduk seorang diri, memandang ke arah langit yang tidak lagi gelap sepenuhnya. Ada cahaya samar di balik awan, seperti pertanda, seperti janji yang ia belum mengerti, namun cukup untuk membuatnya mengakui dalam diam bahwa mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin melepaskan semua yang selama ini ia genggam, dan membiarkan sesuatu yang lebih besar mengambil alih, entah apapun harga yang harus ia bayar. Hujan turun di malam yang lengang, memukul atap kayu rumahnya seperti ketukan halus yang mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, sementara di dalam dadanya badai jauh lebih dahsyat. Setiap tetes air seolah membisikkan kata-kata yang ia coba lupakan, mengajak hatinya melihat kembali percakapan-percakapan yang mengguncang benteng kepercayaannya. Ia duduk di lantai, menatap bayangan dirinya yang terpantul samar di genangan kecil yang terbentuk dari kebocoran atap, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut bukan kepada roh-roh yang selama ini ia panggil, melainkan kepada kemungkinan bahwa selama ini ia salah. Malam-malamnya kini dipenuhi kegelisahan yang tak mau tidur. Setiap kali ia menutup mata, wajah orang asing itu muncul, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai panggilan yang membuat hatinya semakin tidak tenang. Di telinganya masih terdengar doa-doa sederhana yang tidak menggunakan mantra, namun mematahkan keangkuhan kekuatan gelap yang ia pegang selama bertahun-tahun. Sesuatu dalam dirinya seperti sedang dipisahkan, antara yang lama dan yang baru, antara gelap yang mengikat dan terang yang memanggil. Di dalam kepalanya, suara lama berteriak, mengancam, memperingatkan bahwa meninggalkan perjanjian lama berarti mengundang kematian. Roh-roh yang selama ini menjadi teman setia kini hadir bukan untuk menguatkan, melainkan untuk menakut-nakuti. Ia mendengar bisikan yang menjanjikan kehancuran, ancaman yang menyebut akan merenggut nyawanya, memporak-porandakan desanya, menelanjangi semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Namun di balik semua itu, ada satu suara lain, tenang, lembut, namun perkasa, yang berkata bahwa ada jalan keluar, bahwa kebenaran tidak membutuhkan ancaman untuk menang. Ia mulai ragu setiap kali seseorang datang kepadanya meminta pertolongan. Mantra yang dulu diucapkan dengan penuh keyakinan kini terasa kosong, seperti kata-kata hampa yang keluar tanpa kuasa. Ia mulai melihat ke mata mereka yang datang dengan harapan, dan merasakan luka yang sama. Mereka tidak mencari keajaiban, mereka mencari pengharapan. Dan ia sadar, semua ini hanya ilusi kekuasaan yang tidak pernah memberi kehidupan, hanya menunda penderitaan, menukar rasa aman dengan belenggu yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, ia mencoba menyendiri, menjauh dari pusat desa, duduk di tepi sungai, menatap arus yang terus mengalir tanpa peduli siapa yang mengamatinya. Di situ ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin seseorang yang datang tanpa senjata, tanpa mantra, tanpa kekuatan yang terlihat, bisa membuat seluruh bangunan kuasanya bergetar. Ia bertanya, apa yang mereka miliki, apa yang ia rasakan, dan mengapa untuk pertama kalinya ia merasa ingin menyerah, bukan karena kalah, melainkan karena rindu akan kedamaian yang mereka bawa. Namun ketakutan akan pembalasan tidak pernah jauh. Ia mendengar suara-suara yang memanggil namanya dari kegelapan, merasakan dingin yang aneh di balik tubuhnya, dan merinding ketika kesadarannya menangkap bayangan di sudut matanya. Seolah semua roh yang dulu patuh kini menuntut balas, menuntut kesetiaan yang sudah retak. Ia terperangkap di antara dua dunia, satu yang sudah tidak ia percayai sepenuhnya, satu lagi yang belum ia miliki keberanian untuk dipeluk. Malam yang lain datang dengan keheningan yang menekan, dan di tengah kesunyian itu, ia menangis. Bukan menangis karena takut, melainkan karena untuk pertama kalinya ia sadar betapa sepinya hidup yang ia jalani di puncak kuasa. Tidak ada cinta di sana, tidak ada damai, hanya ketakutan yang diwariskan dan dipelihara agar kekuatan tetap terasa nyata. Ia menangis seperti seorang anak yang kehilangan rumah. Meski rumah itu selama ini adalah penjara yang ia jaga sendiri. Ia mulai berani mengingat satu persatu wajah yang pernah ia rugikan. Mereka yang datang dengan harapan sembuh, tetapi pulang membawa hutang baru kepada roh-roh yang meminta imbalan. Mereka yang ia perdaya dengan janji keselamatan, padahal ia sendiri tidak pernah selamat. Setiap wajah itu muncul dalam pikirannya seperti tuduhan yang tidak diucapkan, membuat lututnya lemah,
membuat kesombongannya runtuh satu persatu. Di antara isakan yang tertahan, ia mengangkat wajahnya ke langit yang gelap, berharap ada jawaban, berharap ada suara yang menjawab pergumulan yang tak bisa ia bagi kepada siapapun. Dan di balik keputusasaan itu, ia merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Bukan suara, bukan bayangan, melainkan kelegaan kecil. Seolah ada tangan yang tidak terlihat meletakkan beban dari pundaknya ke tanah. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melawan. Ia hanya diam, membiarkan dirinya dihadapkan pada sesuatu yang lebih besar dari semua yang pernah ia kendalikan. Saat fajar mulai muncul, langit berwarna lembut, tidak lagi kelam seperti hari-hari sebelumnya. Burung-burung bernyanyi seperti biasa, namun bagi dirinya, setiap kicauan terdengar seperti jawaban kecil bahwa dunia masih punya ruang bagi orang yang hancur, bahwa mungkin, hanya mungkin, ada pengampunan untuk seseorang yang telah berjalan begitu jauh di jalan gelap. Dan di dadanya, ada keputusan yang mulai terbentuk, pelan, ragu, tapi nyata, bahwa ia tidak bisa lagi tetap berdiri di tengah-tengah, bahwa waktunya untuk memilih sudah semakin dekat, dan pilihan itu akan mengubah segalanya. Hari itu datang bukan dengan guntur atau kilatan petir, melainkan dengan keheningan yang tidak biasa, keheningan yang seolah menahan napas seluruh desa. Sang dukun berdiri di depan pintu rumahnya. Wajahnya pucat seperti seseorang yang baru saja mengubur masa lalunya sendiri. Tidak ada mantra, tidak ada simbol kekuatan yang biasa ia kenakan. Hanya tubuh lelah, mata yang dipenuhi air, dan bibir yang bergetar memanggil nama yang selama ini tidak pernah berani ia ucapkan. Langkahnya gemetar. Tetapi ada sesuatu yang mendorongnya keluar dari bayangan, sebuah dorongan yang lebih kuat daripada semua roh yang pernah ia layani. Di tengah desa, beberapa orang berkumpul tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Mereka melihat seorang yang dulu mereka takuti kini berjalan tanpa aura kekuasaan, hanya membawa kesunyian yang berat di pundaknya. Setiap tatapan orang yang ia lewati menusuk dalam, sebagian memandang dengan bingung, sebagian dengan marah, sebagian lagi dengan rasa takut yang tidak mereka mengerti. Udara terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang besar akan meledak. Sesuatu yang akan mengubah cara mereka melihat dunia yang selama ini mereka anggap tidak bisa disentuh. Pertemuan itu terjadi di depan sebuah rumah sederhana, tempat orang asing yang membawa kabar keselamatan menginap. Tidak ada kata-kata yang disiapkan, tidak ada kesepakatan, hanya dorongan dalam hati yang lebih keras dari semua pikiran warasnya. Ia jatuh berlutut, bukan karena dipaksa, tetapi karena semua kekuatan yang ia bangun runtuh seketika. Suara tangisannya pecah, memecah kesunyian desa yang selama ini diatur oleh mantra dan ketakutan. Ia mengaku satu persatu perbuatannya, menyebut nama-nama roh yang pernah ia panggil, menceritakan dosa-dosa yang selama ini ia sembunyikan di balik upacara dan kemenyan. Setiap kata keluar dari mulutnya seperti duri yang selama ini menancap di dalam dada. Setiap pengakuan adalah kelepasan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Orang asing itu mendengarkan tanpa menyela, hanya meletakkan tangan di pundaknya, dan di momen itulah, sesuatu yang tak terlihat, namun sangat nyata, mulai bekerja, memisahkan rantai yang selama ini mengikat hidupnya. Orang-orang yang berkumpul mulai berteriak, sebagian marah karena merasa dikhianati, sebagian menangis karena takjub melihat orang yang dulu berdiri di puncak kuasa kini menyerah di depan seseorang yang bahkan tidak membawa apa-apa selain nama Tuhan. Kegemparan mulai merambat ke seluruh sudut desa. Anak-anak menatap dari balik pintu, orang tua berdebat di tengah jalan. Semua merasakan guncangan yang bukan dari gempa bumi, melainkan dari runtuhnya keyakinan yang selama ini mereka jaga seperti warisan suci. Di tengah keributan itu, sesuatu yang lebih dahsyat terjadi. Tubuh sang dukun gemetar hebat. Teriakan yang bukan miliknya keluar dari mulutnya, seolah ada sesuatu yang berusaha mempertahankan tahta yang sudah direbut. Orang asing itu berdoa dengan suara tenang, menyebut nama Tuhan berulang-ulang, dan setiap kali nama itu disebut, tubuh yang bergetar semakin lemah, hingga akhirnya hanya tersisa isak tangis yang pelan, seperti seorang anak yang kelelahan setelah bertahun-tahun memanggul beban yang bukan miliknya. Ketika ia bangkit, mata yang selama ini menyimpan kegelapan tampak berbeda. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ketakutan, hanya ketenangan yang belum pernah ia rasakan, ketenangan yang tidak dibuat-buat, seperti damai yang datang dari sumber yang tidak terlihat namun mengalir deras. Orang-orang menatapnya dengan wajah yang penuh pertanyaan, seolah mereka melihat orang yang sama namun bukan lagi orang yang mereka kenal. Ia berbicara dengan suara yang berat namun jujur, meminta maaf kepada setiap orang yang ia rugikan, mengakui bahwa semua yang ia lakukan selama ini bukan keselamatan, melainkan kebohongan yang menyesatkan mereka semua. Ia berkata bahwa ia telah menemukan kuasa yang lebih tinggi,
Bukan kuasa yang meminta darah, bukan kuasa yang memaksa tunduk, tetapi kuasa yang memberikan hidup, kuasa yang memerdekakan dari ketakutan yang selama ini mengikat mereka. Berita itu menyebar lebih cepat dari angin. Desa yang selama ini tenang dalam kepalsuan kini bergejolak dengan kebenaran yang tidak bisa diabaikan. Sebagian orang berlari menuju rumah tempat peristiwa itu terjadi, sebagian lain mengunci pintu, takut menghadapi kenyataan bahwa dasar kepercayaan mereka baru saja dihancurkan di depan mata. Ada yang marah, ada yang lega, ada yang menangis tanpa tahu kenapa, karena setiap jiwa tahu, sekalipun mereka belum bisa mengakuinya, bahwa hari itu sesuatu telah berubah untuk selamanya. Di antara keributan dan kebingungan, satu hal pasti, seseorang yang dulunya menjadi lambang kekuatan gelap kini berdiri sebagai saksi hidup bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar, kuasa yang tidak bisa disogok oleh ritual atau dibeli dengan ketakutan, kuasa yang tidak menuntut kehormatan melainkan memberikan kebebasan. Dan meski mulut banyak orang belum sanggup mengakuinya, di dalam hati mereka, sebuah pertanyaan mulai berbisik. Jika ia saja bisa diubah, mungkinkah seluruh desa ini juga dipanggil untuk keluar dari kegelapan yang sama? Desa yang dulu terasa beku kini mendidih oleh bisikan, teriakan, dan tangisan yang bercampur menjadi satu gelombang kegelisahan yang sulit dijelaskan. Orang-orang berkerumun di jalanan tanah, saling bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Apakah dunia mereka baru saja diguncang oleh kuasa yang tak pernah mereka kenal sebelumnya? Di sudut-sudut desa, para tetua yang selama ini menjaga adat mulai kehilangan kata-kata. Mereka tidak bisa menyangkal apa yang mereka saksikan, tetapi gengsi dan ketakutan menahan mereka untuk mengakuinya. Udara seolah lebih berat, bukan oleh cuaca, melainkan oleh pergeseran tak kasat mata yang meruntuhkan struktur lama di dalam hati setiap orang. Sang mantan dukun, yang kini berjalan tanpa jimat, tanpa lambang kekuasaan, mendatangi satu persatu rumah, mengetuk dengan hati yang gentar namun penuh tekad. Setiap pintu yang terbuka disambut dengan tatapan curiga, marah, dan bingung. Tetapi ia tetap bicara, meminta maaf, mengakui segala penipuan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Beberapa orang memakinya, beberapa menutup pintu di hadapannya. Namun tak sedikit pula yang matanya mulai basah, bukan karena marah, melainkan karena menyadari bahwa di balik segala kegelapan itu, ternyata mereka juga telah lama merindukan terang yang sejati. Di pasar kecil desa, percakapan tentang panen, harga beras, dan ternak tergantikan oleh satu nama, satu peristiwa, satu keajaiban yang menolak untuk diabaikan. Orang-orang saling berdebat apakah kuasa yang baru ini benar-benar dari Tuhan atau hanya trik lain, lebih halus, lebih canggih, untuk menguasai mereka kembali. Namun bahkan di tengah perdebatan itu, bibir yang dulu kaku kini mulai menyebut nama Tuhan yang mereka dengar dari mulut orang asing itu, bukan sebagai penghinaan, melainkan sebagai pertanyaan yang diam-diam membawa harapan. Anak-anak berlari mengikuti sang mantan dukun dari jauh, seperti hendak memastikan bahwa orang yang dulu mereka takuti kini benar-benar telah berubah. Mereka berani mendekat, bahkan ada yang memegang tangannya, seolah ingin merasakan apakah masih ada bayangan gelap yang menempel pada dirinya. Senyum kecil muncul di wajah-wajah polos itu, senyum yang perlahan-lahan menyebar ke orang tua yang melihatnya. Karena anak-anak selalu bisa melihat kebenaran yang orang dewasa sering tolak dengan keras kepala. Di tengah desa, lonceng gereja tua yang lama tak pernah dibunyikan mendadak terdengar nyaring. Tidak ada yang tahu siapa yang memukulnya pertama kali. Mungkin hanya satu orang yang rindu berdoa. Tetapi dentang itu seperti memanggil jiwa-jiwa yang selama ini tertidur dalam ketakutan. Satu persatu orang datang, bukan karena undangan resmi, melainkan karena hati mereka tak lagi tahan untuk diam. Rumah Tuhan yang selama ini kosong dan berdebu kini dipenuhi tubuh-tubuh yang berdiri, duduk, dan berlutut, membawa segala pertanyaan dan luka mereka di hadapan sebuah pengharapan yang baru lahir. Tangisan terdengar di sudut-sudut ruangan ketika mantan dukun itu berdiri di depan mereka, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai orang yang telah diampuni. Ia tidak memberikan ceramah panjang, hanya bersaksi tentang bagaimana kuasa gelap yang selama ini ia layani runtuh di hadapan satu nama, satu kuasa yang penuh kasih. Kata-katanya sederhana, tetapi setiap kalimat seperti menyalakan api kecil di hati mereka yang mendengarkan. Tidak ada yang bersorak, tetapi suasana berubah seperti tanah yang retak menerima hujan pertama setelah musim kering yang panjang. Beberapa keluarga pulang ke rumah mereka malam itu dengan wajah penuh air mata, bukan karena sedih, tetapi karena harapan yang sudah lama terkubur kini bangkit dari kematian. Mereka mulai mengeluarkan jimat-jimat lama dari lemari, mengumpulkan benda-benda yang dulu mereka anggap pelindung, dan meletakkannya di halaman. Api mulai menyala di titik-titik desa, bukan sebagai simbol amarah,
melainkan sebagai tanda pelepasan, tanda bahwa belenggu yang selama ini mereka pertahankan kini dilepaskan dengan tangan mereka sendiri. Tetapi tidak semua hati menerima dengan cepat. Ada yang masih takut, masih menunggu apakah semua ini hanya akan mendatangkan malapetaka, apakah roh-roh lama akan menuntut balas. Malam itu desa seperti hidup di dua dunia. Satu yang penuh harapan, satu lagi yang masih dicekam oleh ketakutan akan masa lalu. Namun bahkan di tengah ketegangan itu, rasa damai aneh menyusup seperti angin sejuk yang datang diam-diam, menenangkan jiwa-jiwa yang dulu selalu waspada. Keesokan paginya, desa itu berbeda. Wajah-wajah yang kemarin gelap kini mulai menampakkan cahaya kecil di mata mereka. Percakapan tentang Tuhan lebih sering terdengar daripada bisikan tentang kutukan, dan anak-anak mulai berlari bebas tanpa takut melangkah di area yang dulu dianggap terkutuk. Mantan dukun itu kini bukan lagi sumber ketakutan, melainkan saksi hidup bahwa kuasa kasih lebih kuat daripada semua rantai gelap yang selama ini membelenggu desa itu. Dan meski masih banyak pertanyaan, satu hal tidak bisa disangkal. Sebuah kebangkitan telah dimulai, dan tidak ada yang sanggup menghentikannya. Malam kembali datang. Namun desa yang dulu penuh bisikan takut kini diselimuti keheningan yang tenang, bukan yang mencekam, melainkan yang hangat, seperti seorang anak yang tertidur di pangkuan ibunya. Bintang-bintang terlihat lebih terang, bulan menggantung di langit seperti saksi diam dari perubahan besar yang sedang berlangsung. Di setiap rumah, doa-doa lirih terdengar, bukan lagi untuk roh-roh yang menuntut, melainkan untuk Tuhan yang mendengar, Tuhan yang baru mereka kenal. Namun sudah membuat hati mereka berani berharap lagi setelah sekian lama hidup di bawah bayang-bayang kegelapan. Pagi itu cahaya matahari menembus celah pepohonan dengan cara yang belum pernah disadari oleh siapapun sebelumnya. Seolah setiap sinarnya menyentuh kulit bukan hanya dengan hangat, melainkan dengan janji bahwa sesuatu yang baru sedang lahir di desa kecil itu. Udara yang dulu berat kini terasa ringan, langkah-langkah orang di jalan setapak tidak lagi dibayangi ketakutan, senyum-senyum kecil muncul di bibir orang yang dulunya selalu menunduk, dan bisikan yang dulu berupa kabar kutukan kini berubah menjadi cerita tentang keajaiban. Seperti tanah yang akhirnya disiram hujan setelah lama retak, hati-hati yang kering kini perlahan hidup kembali. Rumah-rumah yang dulu dipenuhi jimat dan benda-benda bertuah satu persatu dibersihkan. Di halaman-halaman kecil, api terus menyala bukan karena marah, tetapi karena keinginan untuk menghapus jejak masa lalu yang selama ini membelenggu. Orang-orang datang membawa benda yang selama ini mereka anggap pelindung, lalu melemparkannya ke dalam nyala api, menyaksikan asapnya naik ke langit seperti pengakuan yang dilepaskan. Tidak ada teriakan, tidak ada sorakan, hanya air mata yang jatuh diam-diam, bukan sedih, melainkan lega, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama dipikulnya. Gereja kecil yang dulu sepi kini penuh hingga keluar pintu. Orang-orang duduk di tanah, berdiri di luar jendela, dan bersandar di tiang, mendengarkan setiap kalimat dengan hati yang terbuka. Tidak ada hiasan megah, tidak ada suara musik yang bertenaga, hanya suara-suara manusia yang rindu mendengar kebenaran. Suara-suara yang dahulunya keras kepala kini luluh oleh kasih yang tak bisa dijelaskan dengan logika dunia lama mereka. Doa-doa yang keluar dari bibir mereka masih kaku, masih canggung, tetapi tulus. Seperti bayi yang baru belajar berbicara memanggil nama bapaknya untuk pertama kali. Desa yang dulu menjadi tempat ketakutan kini menjadi pusat tanya dari desa-desa lain. Orang-orang dari luar datang, bukan lagi untuk mencari pertolongan dari dukun, tetapi untuk melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sedang terjadi. Mereka mendengar cerita tentang kuasa gelap yang kalah, tentang seorang dukun yang berlutut, tentang keajaiban yang tidak dipamerkan tetapi dialami. Mata mereka menyapu desa itu, mencari bukti bahwa semuanya hanya kabar kosong. Namun yang mereka temukan adalah wajah-wajah yang damai, anak-anak yang tertawa, dan para tetua yang matanya berbinar, seperti telah melihat sesuatu yang selama ini tidak mereka temukan dimanapun. Sang mantan dukun kini berdiri bukan di atas singgasana ketakutan, melainkan di tengah-tengah orang-orang sebagai saudara. Ia tidak berbicara tentang dirinya, tidak membanggakan perubahan yang dialaminya, hanya menceritakan bagaimana sebuah nama, sebuah kasih, telah mematahkan semua rantai yang bahkan ia sendiri kira tidak bisa dilepaskan. Setiap kali ia berbicara, suasana menjadi hening, bukan karena takut, melainkan karena setiap hati merindukan hal yang sama, merindukan kebebasan yang hanya diberikan oleh kuasa yang lebih besar daripada apapun yang pernah mereka kenal. Malam-malam yang dulu dipenuhi upacara kini berubah menjadi persekutuan. Obor-obor dinyalakan bukan untuk memanggil roh, tetapi untuk menerangi jalan menuju rumah-rumah di mana doa bersama diadakan. Lagu-lagu sederhana dilantunkan, suara-suara yang tidak semuanya merdu tetapi semuanya tulus,
memenuhi udara dengan kehangatan yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Di setiap rumah yang sebelumnya dingin, kini ada tawa, ada pelukan, ada cerita tentang pengampunan, dan setiap kata yang keluar seolah menyapu debu yang selama ini menutup jiwa mereka. Ketakutan yang dulu menjadi darah yang mengalir di desa itu kini perlahan mati, digantikan oleh keberanian yang lahir bukan dari keangkuhan, melainkan dari keyakinan bahwa mereka tidak lagi sendirian. Orang-orang mulai berbicara dengan penuh semangat tentang rencana masa depan, tentang sekolah yang akan dibangun, tentang sawah yang akan dikelola bersama, tentang desa yang bukan hanya selamat dari kegelapan, tetapi akan menjadi tempat terang yang memancar ke sekitarnya. Apa yang dulu mereka anggap mustahil kini mereka percayai, karena mereka telah melihat sendiri bahwa kuasa yang memerdekakan sudah menyentuh mereka. Para tetua yang dulu keras menolak mulai luluh. Satu persatu mereka datang, awalnya diam, kemudian duduk di belakang, mendengar dari jauh, dan akhirnya ikut mengangkat suara, bukan lagi mempertanyakan, tetapi memuji. Air mata tua mengalir di pipi yang keriput, bukan karena malu, melainkan karena penyesalan yang disambut pengampunan. Hati yang selama ini terikat adat yang penuh takut kini terbuka bagi kasih yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kabar tentang desa yang berubah itu menyebar seperti api yang tak terbendung. Dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, cerita tentang tempat yang dulunya dikuasai oleh kegelapan kini dipenuhi terang menjadi kesaksian yang membangkitkan rasa ingin tahu dan rindu yang tak tertahankan. Orang-orang datang bukan sekadar ingin tahu, tetapi membawa hati yang haus, berharap bahwa apa yang terjadi di sana juga bisa terjadi di tempat mereka, berharap bahwa keajaiban itu bukan milik satu desa, tetapi milik setiap orang yang berani percaya. Dan di tengah semua kehebohan itu, desa yang pernah tenggelam dalam ketakutan kini berdiri dengan damai, tidak lagi tunduk kepada roh-roh yang menuntut, tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan yang diwariskan, melainkan oleh keyakinan yang hidup, yang lahir dari pengalaman nyata akan kuasa yang jauh lebih besar dari segala kegelapan yang pernah menakut-nakuti mereka. Malam terasa lebih ringan, udara lebih segar, dan setiap detik terasa seperti anugerah baru, seolah seluruh desa baru saja dilahirkan kembali. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, seolah alam sendiri sedang ikut bersaksi tentang sesuatu yang luar biasa yang baru saja terjadi di tanah yang dulunya suram. Angin yang berhembus lembut membawa bau tanah basah setelah hujan singkat, seperti tanda bahwa berkat telah turun bukan hanya dalam bentuk kata, tetapi juga dalam kehidupan nyata yang kini bersemi. Desa yang dulu hanya dikenal karena kegelapan kini menjadi tujuan bagi mereka yang mencari harapan. Orang-orang berjalan jauh hanya untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana terang bisa mengusir gelap begitu total. Di tepi desa, jejak kaki baru terlihat setiap hari, tanda-tanda kedatangan orang yang lapar akan perubahan yang sama, orang-orang yang ingin menyentuh mukjizat yang mereka dengar hanya melalui cerita yang beredar lebih cepat dari suara gendang di pesta panen. Orang-orang yang dulunya saling curiga kini duduk bersama tanpa jarak, saling berbagi makanan dan cerita seolah keluarga yang sudah lama terpisah dan kini dipertemukan kembali. Tidak ada lagi bisikan yang penuh rahasia, tidak ada lagi tatapan yang menyimpan takut, yang ada hanya suara tawa, cerita iman, dan rencana yang lahir dari hati yang sama-sama terbakar oleh sukacita baru. Bahkan sawah-sawah yang dulu diperebutkan kini dikelola bersama, hasilnya dibagi bukan berdasarkan kekuatan atau kedudukan, tetapi berdasarkan kebutuhan dan kasih. Tidak ada lagi orang miskin yang terbuang, tidak ada lagi anak yang lapar, seolah desa itu telah menulis ulang sejarahnya sendiri hanya dalam hitungan minggu. Sang mantan dukun kini bukan hanya menjadi cerita, tetapi menjadi guru tanpa gelar, seorang pemandu bagi mereka yang masih ragu melangkah keluar dari bayangan lama. Dengan wajah yang dulu disegani karena takut, kini dihormati karena kerendahan hati, ia berbicara tanpa hiasan kata, hanya dengan kejujuran yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Setiap kali ia menceritakan kembali bagaimana ia berlutut dan menangis, orang-orang yang mendengarnya ikut terdiam, seperti sedang melihat pintu terbuka di depan mereka, pintu menuju kebebasan yang selama ini tak pernah mereka bayangkan ada. Para pemimpin desa yang awalnya menolak, kini justru menjadi bagian dari gelombang baru yang membawa damai ke setiap sudut kampung. Mereka menanggalkan simbol-simbol kekuasaan yang dulu mereka banggakan, dan menggantinya dengan pelayanan yang tulus. Mereka mengunjungi rumah-rumah, bukan untuk mengawasi, tetapi untuk memastikan tidak ada satupun yang tertinggal dari sukacita ini. Setiap pertemuan desa kini bukan lagi forum penuh debat, tetapi tempat di mana hati-hati yang rindu kebaikan Tuhan bersatu, di mana keputusan diambil bukan dengan suara paling keras, melainkan dengan kesatuan hati yang ajaibnya sejalan satu sama lain. Anak-anak berlari di jalanan sambil menyanyikan lagu-lagu iman yang bahkan belum mereka pahami sepenuhnya, tetapi sudah mereka rasakan kuasanya.
Tawa mereka memecah keheningan yang dulu dikuasai ritual kaku, mengubah udara yang pernah pengap oleh kemenyan menjadi segar oleh pujian polos dari bibir-bibir kecil yang murni. Setiap senyum yang mereka tunjukkan adalah kesaksian diam bahwa apa yang sudah diubah tidak akan pernah kembali ke bentuk lamanya. Tidak ada yang perlu dijelaskan secara rumit. Mereka yang datang melihat cukup memandang mata anak-anak itu untuk tahu bahwa sesuatu yang kudus sedang berlangsung di sana. Orang-orang dari desa tetangga mulai membawa beban mereka sendiri. Datang dengan hati penuh pertanyaan, beberapa masih diselimuti rasa takut, beberapa sudah dengan iman yang menyala. Mereka berkumpul di lapangan tengah desa, mendengar kesaksian satu demi satu dari penduduk yang hidupnya berubah. Tidak ada yang dipaksa, tidak ada yang dijanjikan apapun selain kasih dan kebenaran. Namun kehadiran damai itu sendiri sudah cukup membuat air mata mengalir dan kaki-kaki melangkah menuju awal yang baru. Gelombang perubahan itu kini tidak lagi terkurung di satu tempat, tetapi mulai menjalar kemanapun kabar ini dibawa. Malam-malam penuh nyala obor yang dulu menjadi tanda ritual kini menjadi tanda kehidupan baru yang sedang dibangun. Lagu-lagu pujian mengisi udara hingga larut malam, kadang disertai kesaksian, kadang hanya keheningan yang penuh rasa syukur, karena tidak semua kebahagiaan perlu diucapkan. Sebagian hanya bisa dirasakan. Di beberapa sudut, orang-orang berdoa bersama, saling menumpangkan tangan, saling menguatkan, bukan lagi individu-individu yang takut satu sama lain, tetapi tubuh yang bersatu dalam kasih yang sama. Di balik semua ini, sang mantan dukun terkadang berdiri sendiri, menatap ke langit, mengingat siapa dirinya dahulu dan siapa dirinya sekarang. Ada air mata yang menetes, bukan karena sedih, tetapi karena takjub pada kuasa yang mampu mengubah batu menjadi daging, mengubah musuh menjadi saudara, mengubah satu orang hina menjadi saksi yang membawa hidup bagi banyak orang. Tidak ada kebanggaan pribadi di matanya, hanya kerendahan hati yang dalam, menyadari bahwa apa yang ia alami bukan hasil usaha manusia, melainkan karya tangan yang jauh lebih tinggi dari segalanya. Seiring berlalunya hari, tanda-tanda perubahan itu tidak memudar, malah semakin dalam. Orang-orang mulai bermimpi, bukan hanya tentang hidup mereka sendiri, tetapi tentang bagaimana mereka dapat membawa terang yang sama ke tempat lain. Beberapa pemuda bersiap meninggalkan desa, bukan karena mereka bosan, tetapi karena mereka terbakar oleh kerinduan agar apa yang mereka alami juga menyentuh desa-desa yang masih tertutup gelap. Setiap keberangkatan diiringi doa, pelukan, dan keyakinan bahwa benih yang ditanam di desa ini akan berbuah di banyak tempat. Dan di tengah semua itu, desa yang dulu dikenal sebagai tempat ketakutan kini disebut sebagai desa kesaksian, tempat di mana kuasa gelap kalah oleh kasih, di mana satu pertobatan mengubah ribuan langkah, dan di mana setiap detak jantung seolah berdetak serentak dalam harmoni baru. Tidak ada satupun yang menduga awalnya akan seperti ini, tetapi kini semua yang melihat tidak bisa menyangkal bahwa ketika terang datang, kegelapan tidak punya pilihan selain menyerah. Desa itu kini menjadi saksi hidup bahwa satu hati yang bertobat dengan sungguh-sungguh dapat mengguncang seluruh bumi kecil yang mereka sebut rumah. Dari tanah yang pernah gelap dan dipenuhi ketakutan, lahirlah sebuah kesaksian yang mengguncang langit dan bumi, dimulai dari satu hati yang hancur dan menyerah, lalu menjalar menjadi gelombang terang yang merobohkan tembok-tembok kegelapan di seluruh desa. Dari seorang dukun yang dulu disembah dalam ketakutan, kini berdiri seorang saksi yang membebaskan, dan dari orang-orang yang dulunya terikat oleh roh-roh palsu kini bangkit generasi baru yang hidup dalam kasih dan keberanian. Semua yang terjadi bukan hasil strategi manusia, melainkan tangan kuasa yang tak terlihat, yang mampu mengubah ratapan menjadi pujian, dan menjadikan sebuah desa terpencil sebagai mercusuar iman yang menyala untuk dunia.